sekolah peternakan rakyat itu tadi. Di buku ini Pak, saya ada baca sedikit tentang ego sektoral itu, mungkin bisa jenengan jelaskan juga, termasuk dalam kaitannya dengan sekolah peternakan rakyat tadi, dan saat turun ke lapangan itu seperti apa? Betul ya. Jadi ternyata terus saya kan berpikir terus sejak 2013 saya bangun SPR itu sampai hari ini, sampai kiamat nanti insya Allah, itu pikiran saya SPR aja sebenarnya itu. Gimana orang-orang kecil ini bisa bersanding dengan oligarki. Ya, bersanding ya, jangan bersaing. Kalau bersaing pasti kalah. Bersanding itu kita bayangkan oligarkinya gudang garam. Nah, itu kan kaya raya itu. Kebetulan Bu Titi ini juga mantan sekretaris komisaris presiden gudang garam. Jadi dia tahu persis bagaimana berpikirnya para pemilik modal itu. Nah, saya pengen peternak ini kalau sendiri-sendiri nggak dianggap sama siapapun. Tapi kalau berhimpun menjadi satu, kemudian yang semua ini masing-masing punya 3 ekor atau 2 ekor, tapi begitu dihimpun bisa 500 ekor. Apalagi ini target saya kalau SPR itu satu kecamatan bisa 5.000, bisa 10.000. Itu kan siapapun anggota SPR nanti ditanya berapa ternaknya? Oh ada 5.000 ekor. Dia berhak mengatakan 5.000 ekor, walaupun tuh milik teman-temannya juga itu, sekecamatan. Jadi target saya SPR itu satu kecamatan, dihimpun, dikonsolidasi, semua orang ternak itu nanti membangun satu koperasi level kecamatan, sehingga jumlah minimalnya itu minimal 1.000 minimal. Mimpi itu sampai sekarang memang belum kesampaian. Ya, proses ini belum ada yang satu kecamatan ini berdiri koperasi yang seperti saya harapkan. Ini belum ada. Ya, kapan ini? Ya nggak tahu. Tapi yang jelas orang-orang yang saya didik ini, nah gini ceritanya itu. Pertama, bagaimana bersanding dengan konglomerasi itu, ya, oligarki tadi itu. Supaya ini bisa dianggap peternak, orang-orang peternak kecil ini harus ditemani oleh akademisi dari perguruan tinggi dan harus disupport oleh bupati, oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat ya, pemerintah daerah, karena bupati inilah pemimpin terdekat. Nah, jadi orang kecil ini, peternak kecil itu, sebelah sini ada orang pinter, sebelah sini ada penguasa. Nah, ini akan dipinterkan ini, supaya ini dipinterkan dalam konteks nanti konsolidasi dalam bentuk koperasi. Kalau koperasi ini didampingi ini sama ini kan pengusaha kan agak sungkan. Yeah. Tapi kalau dibiarin sendiri, nggak ada siapa yang sungkan sama, apalagi cuma 2 ekor, 3 ekor segala macam. Tapi kalau ini ribuan didampingi gini, nah itu ceritanya. Nah, baru ketika ini didampingi, ini ada pengusaha yang punya duit mau bekerja sama. Karena ini didampingin ini pasti mau bekerja sama dan terbukti ini. Nah, jadi sekarang tugas saya adalah bagaimana bupati ini sadar betul, tolong ini urusin, kami akan ngajarin. Kami kan hanya punya otak sama punya pikiran aja, ini kan punya duit, punya kuasa, punya regulasi. Nah, sekarang banyak regulasi ini selama ini yang tidak mendukung ini. Yang ada adalah regulasi-regulasi yang hanya bantuan saja. Ya, seperti yang kejadian di Ngadiluwe saat ini. Kenapa saya kesini? Gara-gara ya kayak begitu itu. Bantuan aja.
Akhirnya ya nggak tahu gimana ceritanya, masalah bantuan seperti itu sudah berpuluh-puluh tahun kayak begitu itu. Selalu ini nggak jadi apa-apa. Si petani nggak jadi apa-apa. Nah, jadi ketika ini sudah bertiga begini, terus ini sudah ada pengusahanya yang mau berbisnis. Nah, ini sama gudang garam ya roto sungkan gitu. Dan bisa mau kerjasama. Terus nanti kalau bisa gudang garam yang besar itu tolong dong beli telur dari kami, beli susu dari kami, ya, beli daging dari kami, karena ini adalah produk dari kami berempat ini. Itu ceritanya. Yang pengusaha tetap, yang punya duit itu tetap ini untuk supaya membackup ini. Tapi kalau ini kan punya regulasi, ini punya ilmu saja. Makanya inilah yang sinergi tetrahelik ini yang kami bangun. Dan sekarang bukan hanya peternakan saja, tapi pertanian, perikanan, perkebunan, semua harus seperti ini. Karena cuma 20% kan teknologinya. Nah, mindsetnya itu, pola pikirnya itu yang 45%, berjamaahnya yang 35%. Jadi 80% itu sama ilmunya. Yang beda hanya yang 20% itu. Teknologinya saja. Nah, yang penting kan ini. 1, 2, 3 ini yang penting itu. Untuk menyelamatkan ini. Kalau ini nggak begini, Indonesia emas tahun 2045, saya jamin itu nggak jadi betul itu. Gimana ceritanya di Indonesia emas? Ininya masih diplegoto terus. Nah, tapi kalau ini dibangun bareng-bareng, ya betul-betul bisa. Nah, sekarang di kampus di Indonesia ada berapa ribu kampus? Ada 500 bupati, ada ribuan nih. Tapi semua ternyata jalan sendiri-sendiri. Ini jalan sendiri-sendiri, ini jalan sendiri-sendiri, ini jalan sendiri-sendiri. Ya yang paling sedih ya ini. Ini kan orang pintar, ini orang pintar, ini orang pintar. Ini orang yang pas-pasan, nggak punya ilmu, nggak punya jaringan, nggak punya apa-apa, tapi dia hidupnya di lahan mereka sendiri, nggak ganggu siapa-siapa, tapi nggak dapat apa-apa. Jadi saya ngajak juga para orang-orang muda ini, mari bantu ini, ya, dengan cara seperti ini. Ya, nanti bisa aja ada saudara yang punya saudara bupati, atau tolong kasih tahu bupatinya, rakyat pinter kan itu. Sekarang di Indonesia jumlah lulusan, data yang terakhir itu jumlah lulusan yang maksimum SMP itu 74% misalnya, atau 84% ya, 86%. Yang 14% itu yang termasuk kita itu 14%. Dan Indonesia itu hanya ngurusin yang 14% sebenarnya. Yang 86% enggak diurusin mah. Tulus saya. Tapi dikasih bantuan itu tadi, hanya dibantu, terus seolah-olah terus udah itu kerjanya pemerintah, padahal nggak jadi apa-apa. Tapi kalau dikasih ilmu, ini mau bermitra, jadi duit ini, jadi berkembang. Apalagi nanti regulasinya pro di sini. Dari saya 20 tahun mengamati ini, saya punya kesimpulan regulasi harus dirubah semua. Ya, cara-cara yang sekarang ini sudah harus diubah semua. Berarti logika yang dibangun oleh yang berwenang pemerintah dan sebagainya itu seperti yang saat ini kita ketahui pemberian bansos gitu ya Pak ya? Iya. Oh, Itu yang salah. Iya. Dan saya keluar terus supaya itu jangan ada. ya. Tapi ya masih yang paling gampang kan itu. Mau apa kampanye nanti saya kasih amplop. bansos. Kemarin yang terakhir malah di pilpres malah itu bansos itu. Ya, kayak gitu. Udah nggak bener itu. Itu semua menjerumuskan orang-orang ini. Oh, iya. Soalnya bukan solusi ya Pak ya. Bukan solusi. Itu malah Memperparah kemiskinan ya. mempermarah kemiskinan. Betul. Lalu Prof, apa itu mungkin kami belum tahu juga terkait regulasi dari pemerintah terhadap
peternak itu seperti apa selama ini? Selama ini pemerintah kesannya, Iya. ya, kesannya itu tadi memperhatikan peternak, ya, supaya mereka meningkatkan kemampuan populasinya, ditingkatkan segala macam itu dengan cara menambah ternak. Itu sampai hari ini seperti itu. Tapi yang pasti dengan cara-cara seperti itu yang kan nggak jadi apa-apa. Iya. Nah, harusnya seperti yang saya pastikan itu, jangan mengasih ternak kepada peternak, tapi kasihlah suatu alat untuk ternaknya, bukan untuk peternaknya ya, tapi untuk ternaknya. Contoh, belikan saja chopper untuk nyoper si rumput supaya ternaknya makan lebih enak. Karena kalau makan rumput tanpa dicoper itu yang kebuang 25%. Tapi kalau dicoper dulu 100% masuk perut. Nah, kan sudah Efisiensi. 25% itu. Bikin nanti misalnya mixer, belikan mixer. Untuk siapa itu kan bukan untuk peternak sebenarnya. Untuk ternak itu. Nah, bahwa yang mengerjakan peternak ya otomatis itu. Tapi selama ini kan yang dikasih ternak. Nah, ternak berarti untuk peternaknya. Dikasih hari ini, minggu depan udah hilang. Nah, itu semua ya seperti itu. Nah, itu pun sekarang masih banyak orang-orang yang masih berharap. Berharap karena apa? Ya, yang paling dapat komisi paling gampang itu udah rahasia umum pokoknya. Rahasia umum bagaimana bagi-bagi ternak itu sudah nggak ada untungnya sama sekali. Nah, kebijakan kita masih seperti itu semua. Terus itu yang untuk yang level kecil. Yang level atas ini karena peternak kecil nggak bisa diharapkan berproduktivitas banyak, pada mulut orang Indonesia tambah banyak, berarti salah satu caranya harus impor. Nah, jadi alasan impor itu karena produktivitas peternaknya rendah, karena orangnya nggak dididik semua ini. Yang memiliki sapi kecil itu ya, seperti lokal kita itu 99% itu peternak-peternak kecil seperti ini. 99%. Berarti hampir 100% itu yang orangnya itu nggak berpendidikan. Nah, orang itu diharapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh Indonesia. Untuk sampai kiamat nggak bisa. Karena nggak bisa, akhirnya impor saja. Gitu. Berarti problemnya ini problem struktural sebenarnya, Pak. Luar biasa. Saya jadi kepikiran ini, Prof. Akhir-akhir ini kan di Indonesia juga ramai gonjang-ganjing huru hara dan sebagainya terkait kebijakan dan sebagainya itu. Apakah seperti misalnya yang baru-baru ini tentang cabut UU TNI itu juga, apakah hal seperti itu berpengaruh ke peternakan juga, Prof? Terlalu jauh mungkin ya. Jadi saya rasa dengan saya hampir 20 tahun ini di bawah, saya hanya memikirkan regulasi itu mentok di kabupaten saja. Karena saya ngurusin ini dulu. Ini harus dibangkitkan dulu supaya otaknya setara dengan yang pengelola yang besar-besar itu. Ketika nanti ini sudah setara, nah baru melonjak ke tingkat atasnya. Nggak usah terlalu atas, karena atas itu ternyata orang-orang seperti menteri, dirjen segala macam itu pengennya hari ini ada proyek, tahun depan ada hasilnya. Ya, hampir semua pejabat seperti itu. Kalau bisa itu hari ini ada, minggu depan ada hasilnya itu. Oh, instan. Instan semua. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Dan itulah yang dikerjakan oleh para pejabat, oleh politisi, semua itu hanya gimana supaya uang ini cepat kelihatan hasilnya. Nah, ini harus didesain. Misalnya gini, oke, sekarang dengan SPR kami sudah punya lulusan banyak ini, ada 47 komunitas. Kalau satu komunitas 10 berarti 470 orang. Pikirannya sudah seperti saya lah kira-kira gitu. Nah, maksud saya menteri itu
kalau ngasih bantuan, kalau ngasih fasilitas apa-apa itu, pilihlah orang yang sudah dididik dan sudah didampingi ini. Pasti jadi ini. Ya, kalaupun nggak jadi, ini ikut bertanggung jawab, ini ikut bertanggung jawab. Makanya yang di Kediri, ini yang kasus ini, itu dari 10 kabupaten di Indonesia, ya, itu masing-masing kabupaten itu menerima 1.000 ekor. 1.000 ekor. 1.000 ekor itu dibagi dalam 5 desa. Jadi setiap desa itu, setiap kelompok dalam satu desa 200, ya. Itu ada 10 kabupaten. 2 diantaranya ada di Jawa Timur, yaitu di Kediri dan di Probolinggo. Ditanya. Nah, saya diminta mengevaluasi 2 kabupaten itu. Yang meminta saya evaluasi Dirjen langsung. Nah, saya evaluasi, ternyata dari 1.000 ekor yang di Probolinggo, setelah 3 tahun dipelihara, jadi 36. Dari 1.000 menjadi 36. Nah, mantap kan? Nah, yang 967 gimana itu? 64 itu. Itu wis nggak jadi apa-apa. Saya laporan ke Dirjen, saya tulis juga di koran udah masuk. Nah, yang Kediri, alhamdulillah dia tidak dapat 1.000 dia. Dia dapatnya 600, kira-kira 640-an. Sampai hari ini masih ada 300, sekitar 300-an lebih. Ya, kira-kira 60% lah gitu. Nah, dari 5 di Kediri itu 3 ikut Saspri, yang 2 tidak ikut Saspri. Ikut SPR dan 3 SPR. Nah, ini sekarang 2 hari ini saya lagi mencari data. Setelah ini kira-kira prestasinya sampai hari ini prestasinya lebih baik yang ikut Saspri, ikut SPR sampai hari ini. Tapi nanti setelah evaluasi setahun yang lalu, sedang saya hitung hari ini. Sudah 2 hari ini saya kelebur di sini terus untuk saya pastikan mana yang terbaik. Dan kalau ini yang terbaik Saspri, ya berarti cara ini relevan. Bayangin ya, dari 10 kabupaten hanya 3 kelompok yang dari 5 kelompok ini jadi di Kediri, tapi 3 kelompok ini yang lebih baik dari yang non SPR. Oke, Prof. Saya jadi PD ngomong gini karena buktinya ada, dengan angkanya jelas juga. Jelas. Ngomong-ngomong soal Dirjen, Prof dulu kan juga pernah menjabat sebagai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Icip 1 tahun. Itu dulu gimana Prof? Maksudnya dengan SPR di Dirjen dan di IPB itu seperti apa perbedaannya? Seperti di buku ini kan Prof juga menjelaskan seperti skemanya yang berbeda dan sebagainya itu. Jadi SPR itu kan saya mulai 2013 dengan konsep ini tadi, tetrailik ini, ngajarin orang kampus ini saya memotori, ngerayu bupati supaya mengeluarkan anggaran untuk menggarap komunitas peternak ini. Ya, itu konsep yang asli seperti itu. Dengan ini sudah dibantu sama 2 lembaga kuat ini akan mau. Ya, konsep yang benar seperti itu. Ya. 2013, 2015 saya fit and proper test, melamar jadi Dirjen. Masuk dan nilainya tinggi. Menurut setelah saya jadi Dirjen, saya dibocori dari 72 orang akhirnya saring menjadi 3. Dari 3 itu nilai saya di sini, yang nomor 2 di sini, nomor 3 di sebelah sini. Jadi jauh lah gitu. Antara 1, 2, dan 3 itu 1 jauh dibanding 2 dan 3 itu. Gara-gara SPR itu. Nah, ceritanya. Akhirnya saya terapkan ke SPR tuh 2015 terapkan. Tapi menjadi Dirjen memang sangat berkuasa. Ya. Saya dapat anggaran 3 triliun
Kan gagah perkasa itu 3 triliun loh, dan wah, cita-cita saya untuk memintarkan ini, wah ini gampang ini. Dan mimpi kita bikin 500, tapi akhirnya debat dengan DPR segala macam, akhirnya cuma disetujui hanya 50 saja. Ya 50. Jadi jadi dirjen setahun bisa melahirkan 50 SPR. Tapi ternyata nggak bisa semulus yang sekolah. Oh. SPR yang di Dirjen itu saya namakan Sentra Peternakan Rakyat, bukan Sekolah Peternakan Rakyat. Jadi kalau Sekolah Peternakan Rakyat itu yang mendirikan adalah dosen bernama Mulatno. Kalau Sentra Peternakan Rakyat dibentuk oleh Dirjen namanya Mulatno. Jadi orangnya sama, jaketnya beda. Nah ternyata siapapun dirjennya nggak bisa dikerjakan seperti ini. Oh. Ya karena apa? Karena sebagai dirjen akhirnya yang itu tadi, bahwa saya minta tahun depan mana hasilnya. Oh. Nah, terus padahal saya ngajarin dulu kan panjang ceritanya itu. Dan yang benar akhirnya memang itu yang benar, bupatinya harus concern dulu sama ini. Jangan pusat itu langsung ngasih ke sini tanpa disiapkan oleh bupatinya. Nah jadi saya bayangkan kalau saya ini terus jadi dirjen waktu itu, pikiran saya nanti ada, kami akan bantu 1000 ekor bagi bupati yang telah menyiapkan peternaknya. Ini kira-kira. Gimana caranya? Saya ajari. Saya menciptakan. Nah tapi belum sampai itu diajarin ke situ, saya sudah disuruh pulang ke kampus. Ya kenapa suruh pulang? Wah itu nggak usah diceritain di sini lah. Ya, yang jelas memilih saya menjadi dirjen itu mahal sebenarnya. Tesnya kan bertumpuk-tumpuk, akhirnya berapa miliar memilih saya itu. Kan hanya setahun suruh pergi coba itu. Pulang ke kampus. Pulang kampus itu. Ya tuh saya ditawari. Begitu selesai 3 bulan kemudian saya dapat undangan. Pak Mulano mohon Senin ada upacara pelantikan staf ahli menteri. Nah, saya diangkat, udah SK udah turun dari staf ahli. Saya nggak pikir panjang, saya nggak mau jadi staf ahli. Saya tak kembali ngurusin SPR saja. Jadi saya kembali meninggalkan Sentra Peternakan Rakyat, kembali ngurusin Sekolah Peternakan Rakyat sampai hari ini dan seterusnya. Berarti jalannya memang begawan ya Pak ya, begawan ilmu peternakan ini. Ya